Kusta, morbus Janssen, ialah kondisi infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Penyakit ini menyerang berbagai bagian tubuh termasuk saraf dan kulit. WHO melaporkan bahwa Indonesia menduduki posisi nomor 3 di dunia dalam penyumbang kasus kusta setelah India dan Brazil. Menurut data Kemenkes, prevalensi kasus kusta di Indonesia naik sebesar 0,55 per 10.000 penduduk pada tahun 2022. Banyak faktor yang mempengaruhi kejadian kusta di Indonesia. Guna membantu capaian target eliminasi kusta di Indonesia pada tahun 2024, diperlukan pengetahuan mengenai faktor apa sajakah yang mempengaruhi kejadian kusta agar dapat melakukan pengendalian dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi: melakukan kontak dengan seseorang yang mengalami infeksi seperti bersin atau batuk. Yang kedua, kontak dekat dan berulang dengan seseorang yang mengidap penyakit ini yang tidak diobati dalam waktu lama. Tinggal serumah atau melakukan kontak fisik langsung merupakan faktor resiko utama penularan kusta. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal di area endemik kusta seperti tinggal di area komplek yang banyak terpapar pasien kusta encourage patient and provide thoughtful response to enhance audience participation. Yang keempat, personal hygiene, kebersihan pribadi dan perilaku yang buruk juga salah satu sebagai faktor resiko. Demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit yang disebabkan virus denggi dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penderita demam berdarah atau DBD akan mengalami gejala nyeri hebat, terutama pada tulang dan persendian yang terasa seolah-olah patah. Faktor-faktor yang mempengaruhi: yang pertama, tinggal atau sedang berpergian ke daerah tropis merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap resiko demam denggi. Kedua, memiliki riwayat infeksi virus denggi. Yang ketiga, anak-anak, lansia, dan orang yang kekurangan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, lingkungan sekitar seperti genangan air di sekitar rumah merupakan tempat perkembangbiakan nyamuk. Penyakit hipertensi diperkirakan meningkat sekitar 60% pada tahun 2025 dengan hampir 1,5 juta kematian. 9,4% dari total kematian setiap tahunnya. Kejadian hipertensi pada masyarakat pesisir pantai akibat terbiasa mengkonsumsi makanan tinggi garam, terutama dari hasil tangkapan atau pengasinan ikan. Faktor yang mempengaruhi: yang pertama, aktivitas fisik. Tidak teratur melakukan aktivitas fisik atau olahraga meningkatkan risiko hipertensi. Orang yang tidak berolahraga memiliki risiko 13,47 kali lebih besar untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan mereka yang rutin berolahraga. Yang kedua, kebiasaan istirahat yang buruk juga merupakan faktor risiko hipertensi. Yang ketiga, riwayat keluarga. Keluarga yang memiliki hipertensi juga dapat meningkatkan risiko seorang untuk menderita hipertensi. Yang keempat, merokok adalah salah satu perilaku yang berisiko signifikan terhadap kejadian hipertensi. Yang kelima, konsumsi garam. Tingginya konsumsi garam juga terbukti sebagai faktor risiko yang signifikan terhadap hipertensi. Diabetes mellitus merupakan penyakit degeneratif yang disebabkan oleh adanya perubahan fungsi organ dan gangguan pelepasan hormon. Selain itu, jenis penyakit diabetes mellitus cakupan penderita mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor yang mempengaruhi: yang pertama, nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang yang tidak memiliki nutrisi seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan yang hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, makanan berkolesterol membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan serat dan sayuran yang membuat nutrisi terserap sempurna. Yang kedua, aktivitas fisik yang tidak seimbang. Ketika jam kerja selama 8 jam hanya didominasi oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Terlebih lagi, peredaran darah akan tersumbat karena darah tidak mengalir ketika kolesterol dan lemak jahat dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik yang menghasilkan keringat. Yang ketiga, mengonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Kadar glukosa berlebih dalam darah juga bisa disebabkan oleh pemanis buatan. Mengapa begitu? Karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap oleh tubuh, sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah untuk merusak sistem kerja insulin. Yang keempat, cemilan tidak sehat. Apa yang kita konsumsi merupakan pilihan. Jika tidak pintar dalam memilih cemilan seperti coklat atau es krim, maka glukosa dalam darah meningkat. Pilihlah dengan pintar cemilan yang menyehatkan bagi aliran darah dan tentu saja diri Anda, seperti buah, sayur, ataupun biji-bijian.